Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Biasalah saya akan selalu membagi-bagikan ilmu yang benar karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib dan itu diperintah oleh Tuhan untuk menyebarkannya. Dan sekarang saya akan membahas tetap pokok inti kehidupan ya, yaitu niat, sholat, akhlak. Niat kebaikan, menjalankan kebaikan, ikhlas dalam menjalankan kebaikan, mengharap keridhaan Allah. Sholat 5 waktu, awal waktu apabila tidak uzur, kecuali kalau uzur bisa diakhirkan. Uzur itu seperti sakit, di perjalanan yang jauh, sibuk dalam hajatan ya, kalau sedang hajatan pas waktu tamu datang, kita bisa mengakhirkan waktu sholat. Tapi kalau meninggalkan sholat itu hukumnya dosa ya. Tapi kalau mengakhirkan sewaktu kita uzur itu bisa. Dan ada musibah atau kecelakaan apapun kita bisa mengakhirkan waktu sholat. Atau yang disebut itu uzur ya. Dan akhlak yang baik kepada sesama makhluk khususnya manusia. Dan akhlak yang pertama tutur kata yang baik, akhlak pada badan harus bersih, pakaian harus bersih, tempat harus bersih, dan menjalankan hukum-hukum kehidupan yang sudah ada aturan dari Tuhan ya. Karena kehidupan ini tidak eh, seperti yang hanya kita inginkan, tetapi kehidupan ini ada aturan-aturan dari Tuhan. Menjalankan kehidupan ini harus menuruti aturan dari Tuhan. Kalau kita tidak menuruti hidup dari aturan Tuhan, maka kita bagiannya neraka. Dan hukum-hukum kehidupan yang ada aturan dari Tuhan itu banyak ragamnya ya. Hukum-hukum kehidupan itu banyak ragamnya. Maka kita harus tahu akhlak-akhlak yang harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti hukum berumah tangga. Suami wajib memberi nafkah lahir batin kepada istri semampunya. Istri wajib melayani suami lahir batin semampunya. Dan hukum kehidupan yang lain banyak ragamnya ya. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang bibir kita ya, ucapan kita. Jadi di dalam hati kita tetap niat yang 4 ya, niat kebaikan, menjalankan kebaikan, ikhlas dalam menjalankan kebaikan dan mengharap keridhaan Allah. Betul. Dan dalam bibir pun kalau kita niatnya baik, pasti ucapan akan baik kan, dan perbuatan kita pun akan baik. Kalau dalam hati kita ikhlas, menolong orang contohnya ya, kalau dalam hati kita ikhlas, keluar dari ucapan pun ikhlas dan menjalankan pun ikhlas. Makanya niat yang 4 tadi tetap harus tertancap dalam hati, dalam segala perbuatan kita, kehidupan kita tetap niatnya yang 4 tadi ya. Dan ucapan kita, jadi bibir kita ini diam harus bagaimana diamnya, dan berucap harus bagaimana kita berucap. Jadi jangan mengucap tanpa ada maknanya atau faedahnya ya. Seumpamanya kita ngobrol dengan orang lain, ngobrol yang tidak ada faedahnya buat kita ya, apalagi buat orang lain, itu tidak boleh, lebih baik diam gitu ya. Kalau bibir ini berkata kemana-mana tanpa ada faedahnya, lebih baik diam. Jadi bibir ini kita gunakan untuk mendapat faedah atau manfaat. Contoh, kita berdagang ya, datang pembeli ya, kita gunakan bibir ini dengan kata-kata yang baik ya. Mau beli apa mas? Silakan pilih barang-barang saya ya, gitu kan? Bibir ini dipakai. Terus pedagang pembeli itu contohnya, ya ini berapa? Sekian harganya, kata kita kan, ini bibir ini berucap, jadi berucap bibir ini dalam kemanfaatan. Jadi jangan mengucapkan bibir dalam ketidak ada manfaatan, hukumnya dosa ya. Jadi berkata kemana-mana, apalagi membuka aib orang lain yang tanpa ada bukti ya. Kalau ada bukti boleh ya, seperti contohnya
itu mencuri tapi ada saksi, ada bukti banyak ya itu boleh. Tapi kalau tidak ada bukti kita mengucapkan, itu namanya fitnah, itu tidak boleh dan diharamkan oleh Tuhan, berdosa ya. Jadi bibir ini kita gunakan untuk bicara yang ada manfaatnya ya. Seperti kita boleh diam kalau bibir ini tidak boleh bicara kalau tidak ada manfaatnya. Contoh ya, ada permasalahan orang lain ya, ada permasalahan. Kita tidak tahu asal usulnya. Lebih baik kita diam daripada ikut campur urusan orang lain tanpa kita tidak tahu asal usulnya, lebih baik diam. Gitu ya. Betul. Kecuali kalau masalah yang kita lihat sampai menjurus ke kekerasan, contohnya saling pukul memukul, apalagi saling membawa pisau, golok untuk saling membunuh, yaitu kita bicara ya, contohnya minta tolong ke orang lain dan kita laporkan ke pihak yang berwenang seperti RT RW kalau ada masalah seperti itu. Tapi kalau ada cekcok cekcok bibir gitu ya, saling mencaci tapi kita tidak tahu asal usulnya, lebih baik diam aja daripada kita ikut campur tapi kita tidak tahu masalahnya ya. Jadi diam bibir itu harus bagaimana, bicara harus bagaimana ya. Kalau ada urusan yang penting dan wajib kita uruskan, maka bibir ini bicara. Seperti contohnya ya, ada urusan yang kita tahu asal usulnya dan itu wajib dibereskan. Contohnya dibereskan, kita tahu ilmunya, wajib oleh kita dibereskan, maka bibir ini kita gunakan yaitu untuk membereskan masalah tersebut. Tapi kalau kita tidak tahu asal usulnya dan itu bukan hak kita, maka kita diam ya. Harus tahu ya. Dan anggota badan yang diberikan oleh Tuhan sebagai modal yaitu raga, ruh, napas, dan kehidupan alam dunia kita gunakan untuk mencari kebenaran dan menginjak di jalan yang diridhoi oleh Tuhan supaya kita mendapat keriduannya ya. Dan selain bibir, kita pun punya anggota badan yang lain seperti mata. Dan mata ini kita gunakan untuk melihat yang benar, jangan melihat yang tidak benar. Contoh ya, sekarang zaman media sosial ya. Dan banyak film-film seksual yang masuk ke media sosial. Jadi mata ini jangan diperlihatkan seperti itu, hukumnya dosa. Carilah yang bisa dilihat oleh kita, yang bisa dilihat oleh mata kita yaitu di jalan yang benar, yang diridhoi oleh Tuhan. Seperti contohnya dalam media sosial ada ceramah-ceramah agama yang kita wajib untuk melihatnya, mendengarnya, dan mempraktekannya. Begitu ya saudara, jadi mata pun anggota badan kita ini harus melihat yang benar, jangan melihat yang tidak benar. Begitu juga bibir, ucapkanlah di jalan yang benar, jangan asal mengucap ya. Kalau asal mengucap tidak ada manfaatnya, lebih baik diam. Dan anggota badan yang lainnya seperti tangan kita jangan tangan ini digunakan untuk tidak benar, contohnya mencuri barang orang lain. Ada barang orang lain di luar, ada gelas, ada piring, atau ada perabotan orang yang kita ambil, kita bawa, itu tidak boleh. Jadi tangan ini gunakan untuk di jalan keriduan Tuhan. Begitu juga dengan kaki kita jalankan di jalan yang diridhoi oleh Tuhan. Contohnya lelaki ya, contohnya lelaki itu wajib mencari nafkah untuk anak istri ya, kewajiban. Menggerakkan anggota badannya seperti tangannya, kakinya, mencari pekerjaan, bekerja itu di jalan yang benar, yang diridhoi oleh Tuhan, yang disuruh oleh Tuhan untuk bekerja. Kita pun sebagai perempuan, ibu rumah tangga di rumah, kita gerakkan anggota badan kita ini, tangan kita, kaki kita untuk membereskan rumah ya, mencuci, mengepel, atau membantu suami mencari duit. Kita gerakan ke sana, yaitu itu di jalan yang diridhoi oleh Tuhan ya. Dan bibir kita pun jangan asal mengucap ya, contohnya kepada pemerintah. Kita langsung mencaci pemerintah tanpa kita tidak tahu asal usulnya. Itu hukumnya dosa, lebih baik diam daripada kita tidak tahu asal usulnya langsung mencaci maki, contoh kepada pemerintah ya, kepada pemerintah, kepada guru, tanpa kita tidak tahu asal usulnya, lebih baik diam.
Kecuali kalau kita tahu asal-usulnya dan kita tahu ilmunya yang wajib dibereskan walaupun kepada pemerintah. Ini pemerintah sudah menyeleweng dari aturan Tuhan contohnya ya. Sudah keluar dari ajaran Tuhan ke pemerintahannya. Kita wajib membereskan dengan cara tutur kata yang baik dengan cara bermusyawarah. Jangan mencaci maki, berkoar-koar di luar. Ya turunkan, penjarakan sambil membawa apa tuh murid. Itu tidak boleh kepada pemerintah hukumnya dosa ya. Kalau ingin meluruskan pemerintah karena pemerintah sudah keluar dari aturan Tuhan, contohnya ya, ya mohon maaf ya, saya bukan ikut campur tapi ini ilmu ya. Jadi sebaiknya kita datangi pemerintah dengan cara bermusyawarah, jangan mencaci maki hukumnya dosa. Ya, apalagi membawa murid untuk mencaci maki, memprovokasi, itu dosa ya. Ya kami. Jadi hukumnya ada aturan-aturan dari Tuhan ya. Jadi bibir ini kita gunakan untuk bermanfaat. Jadi kalau tidak ada manfaatnya bibir ini lebih baik diam. Begitu ya untuk menggerakkan anggota badan, bibir, mata, tangan, kaki karena semua anggota badan kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta. Nanti ya, di yaumil hisab. Kita akan ditanya oleh Tuhan. Kita dari balik ya, dari balik itu perempuan 13 tahun sudah ada catatan malaikat ya, catatan amal sudah dicatat. Di saat 13 tahun perempuan, 17 tahun lelaki sudah ada catatan amal. Apa kita menjalankan perintah Tuhan atau tidak sudah ada catatannya ya sampai kita berhenti dicatat setelah kita meninggal. Sudah berhenti dicatat oleh malaikat. Tinggal disodorkan kepada kita nanti di yaumil hisab yaitu buku catatan amal. Setelah itu kita dihisab di hadapan Sang Pencipta yaitu pengadilan Tuhan. Maka semua anggota badan kita dari niat ucapan dan perbuatan akan dihisab atau diadili di pengadilan Tuhan yaitu di yaumil hisab. Maka gerakanlah hati kita, bibir kita dan perbuatan kita dari semua anggota badan kita yaitu mata, telinga, tangan, kaki, apa tuh kemaluan kita jaga untuk mendapat keridhaan Sang Pencipta. Sekian ya ilmu dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pencerahannya.